Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita masih akan mengulang hal-hal pokok, kemudian kalimat efektif, dan boleh ditambahkan dengan kalimat kritikan. Baik, sekarang kita akan lihat, yuk, bagaimana kalimat kritikan, bagaimana kalimat efektif, dan juga bagaimana hal-hal pokok kita cermati satu persatu. Baik, perhatikan ke slide. Yang pertama adalah hal-hal pokok. Ada beberapa langkah di dalam kita menentukan hal-hal pokok dalam sebuah teks. Nah, yang pertama, bacalah atau dengarlah kalimat demi kalimat yang ada, sehingga kita mampu mengerti keseluruhan isi teks tersebut. Jadi, mengapa di sini tertulis bacalah atau dengarlah? Ya, mana tahu kalau teks tersebut dibacakan, sehingga kita harus mendengarkan. Sehingga dalam menentukan hal-hal pokok itu tertulis dengarlah kalimat demi kalimat. Nah, beda lagi kalau memang teks yang disarankan, yang disuruh mencari hal-hal pokoknya itu berupa teks tertulis, maka kita harus membaca dengan cermat. Nah, langkah yang kedua itu yaitu pahami setiap paragraf sedetail mungkin, ya. Nah, jadi setiap paragraf kita harus memahami bagaimana isinya, bagaimana kalimat-kalimatnya, sehingga kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Langkah yang ketiga, ambil intisari tulisan dalam setiap paragrafnya. Nah, di sini kita harus mengambil intisari. Intisari itu apa sih? Intisari itu adalah hal-hal yang dibicarakan dalam setiap paragrafnya. Nah, inilah yang merupakan hal-hal pokok di dalam paragraf. Sehingga nanti kalau kita disuruh menentukan hal-hal pokok dalam sebuah bacaan, maka kita ambil secara keseluruhannya. Baik itu melalui gagasan pokoknya maupun informasi penting yang merupakan intisari tulisan tersebut. Begitu. Nah, berikutnya materi kita adalah apa tadi? Kalimat efektif. Seperti yang sudah kita cermati beberapa waktu yang lalu, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Ya. Sesuai di sini yang kita garis bawahi adalah sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya. Nah, tuh. Nah, kalimat efektif itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu jelas. Jelas, ya. Yang kedua singkat, yang ketiga tepat, dan yang keempat itu adalah ambigu. Arti jelas itu tidak bertele-tele. Singkat itu adalah penghematan penggunaan kata. Begitu juga tepat, ya, sesuai dengan ejaan. Nah, tidak ambigu ini artinya tidak menimbulkan arti yang ganda. Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjut dengan kalimat kritikan. Baik, kita akan lihat kalimat kritikan adalah pendapat yang berupa tanggapan atau kecaman yang terkadang disertai dengan alasan atau pertimbangan baik atau buruk terhadap apa yang dikritik. Nah, misalnya kita melihat sebuah buku, ya, kita memberi kritikan. Wah, bukunya tebal, tapi sayang, sudah dimakan rayap. Nah, itu mengkritik. Sebaiknya jangan diletakkan di situ. Buku itu tebal, sebaiknya jangan diletakkan di situ, karena di situ banyak sekali rayap. Ya, dikritik. Nah, alasan yang dikemukakan itu harus logis. Apa artinya? Logis itu masuk akal, bisa dipahami. Nah, kata-kata yang dipakai dalam kritikan tidak boleh menghina, menyudutkan, ataupun melecehkan.
Nah, yang keempat, isi kritikan harus mengarah pada sesuatu yang lebih baik dan lebih benar. Jadi jangan sampai kita memberikan sebuah kritikan itu kok melecehkan, menyudutkan, menghina, dan juga nanti akan berefek menjadi yang dikritik ini menjadi lebih kesal pada kita, ya, sehingga dia tidak berubah menjadi baik, tapi malah berubah menjadi nggak baik, begitu, ya. Oke, teman-teman, materi kita cukup singkat hari ini, hanya 3 hal itu, tetapi Bu Lili mengharapkan kalian di dalam berlatih benar-benar silahkan berlatih dengan cermat. Ada 2 tugas, ya. Ada 2 tugas, silahkan dicermati berikut. Yang pertama itu mengerjakan halaman 34 bagian ayo berlatih, ada 5 soal, langsung ditulis kalimat efektifnya. Kemudian yang kedua, ya, di halaman 45 bagian ayo berlatih, hanya membuat kritikannya saja. Ya. Kemudian nanti tugas ini kamu kirimkan melalui link yang akan Bu Lili sampaikan. Baik, itu saja tugas kalian. Selamat berlatih.